wabarakatuh. Perkenalkan saya Prima Setiana dengan NIM G1S1211058. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tata nama, sifat fisika, sintesa, dan reaksi kimia dari alkohol, eter, dan fenol. Ini adalah PowerPoint dari kelompok 11. Tata nama alkohol dalam tata nama substitutif IUPAC, suatu nama mengandung 4 karakter, lokat, awalan, senyawa, induk, dan suatu akhiran. Lokat 4 menunjukkan bahwa substituen gugus metil yang merupakan awalan terikat pada senyawa induk di posisi C4. Senyawa induk mengandung 6 atom dan karbon dan tidak ada ikatan rangka, jadi induknya adalah heksana. Dan karena merupakan suatu alkohol, maka memiliki akhiran ol, jadi heksanol. Lokan 1 menunjukkan bahwa C1 mengikat gugus hidroksil. Dan secara umum, penomoran pada rantai karbon selalu dimulai di bagian akhir yang lebih dekat dengan gugus. Yang mendapat nama sebagai suatu akhiran. Selanjutnya, prosedur yang harus diikuti untuk memberi nama alkohol sesuai tata nama substitutif IUPAC. Pilih rantai karbon utuh yang terpanjang di mana gugus hidroksil terikat langsung. Selanjutnya, nomor rantai karbon utuh yang terpanjang sedemikian sehingga atom yang mengikat gugus hidroksil memiliki nomor terkecil. Alkohol sederhana sering dinamai dengan nama radikofungsional umum yang telah disetujui IUPAC. Alkohol yang mengandung 2 gugus hidroksil umumnya diberi nama glikol. Dalam sistem substitutif, IUPAC alkohol tersebut dinamai dengan diol. Ini adalah contohnya metanol, etanol, 1 propanol, 2 propanol, 3 metil 2 butanol. Bukan 2 metil 3 butanol. Selanjutnya, tata nama eter. Tata nama eter dapat dilakukan dengan sistem IUPAC dan nama trivial. Menurut sistem IUPAC, eter disebut juga alkoksi alkana. OR IUPAC yaitu alkoksi alkana. Tata nama dilakukan dengan 2 cara menetapkan alkil yang lebih kecil sebagai alkoksi dan alkil yang lebih besar sebagai alkana. Tata nama dengan nama trivial dilakukan dengan menyebutkan nama alkil sesuai urutan abjad dan diakhiri eter. Jika kedua alkil sama, digunakan awalan di. Ini ada rumus struktur dan nama trivial. Etil metil eter, dietil eter, metil propil eter, metil isopropil eter. Selanjutnya, tata nama fenol. Apabila gugus OH merupakan substituen yang memiliki prioritas paling tinggi, yang terikat pada benzena, maka nama pokok senyawa tersebut adalah fenol, yaitu gugus OH diberi nomor 1. Jika ada gugus yang prioritasnya lebih tinggi dari OH, misalnya COOH, CHO, CO, maka gugus OH berstatus sebagai gugus cabang dan diberi nama hidroksil. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya, sifat-sifat alkohol, eter, dan fenol. Alkohol sifatnya yaitu alkohol dapat membentuk ikatan hidrogen antara molekul titik didih meningkat dibandingkan dengan alkil halida atau eter Bm sama. Yang kedua, alkohol Bm rendah larut dalam air, yaitu perbandingan hidrofil dan hidrofot. Yang ketiga, yaitu percabangan meningkatkan kelarutan dalam air, itu terkait dengan struktur kompaknya. Yang kedua, yaitu eter. Cairan eter tidak berwarna. Bau yang khas, sangat mudah menguap dan mudah terbakar. Yang kedua, eter tidak mempunyai hidrogen yang terikat pada oksigen, yaitu tidak dapat membentuk ikatan hidrogen sesamanya. Dan titik didihnya lebih rendah dibanding dengan alkohol dengan jumlah atom C sama.
Yaitu yang ketiga, tetapi eter dapat membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa O, air, alkohol, fenol. Yang ketiga yaitu fenol. Sebagian besar sifat fenol menyerupai dengan sifat alkohol. Itu yang kedua, dapat membentuk ikatan hidrogen, titik didih dan titik leburnya itu lebih tinggi dibandingkan senyawa aromatik dan Mr-nya sebanding. Dan yang ketiga, itu dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air dan kelarutan dalam airnya itu tinggi. Selanjutnya, keasaman alkohol dan fenol. Nah, alkohol dan fenol adalah senyawa yang sama-sama mengandung gugus OH. Terus fenol itu bersifat jutaan kali lebih asam dibandingkan dengan alkohol. Dan fenol itu dikenal dengan nama asam karbolat. Ini memiliki sifat jutaan kali lebih asam dibandingkan dengan alkohol karena fenol mampu melepaskan ion H+ dari gugus hidroksil sehingga membuat fenol itu menjadi anion fenoksida. Dan selanjutnya itu anion atau muatan negatif. Pada fenol ini akan disebarkan oleh cincin aromatik atau delokalisasi, sedangkan pada alkohol tidak terjadi. Selanjutnya itu fenol lebih asam dari alkohol karena anion yang dihasilkan dan distabilkan oleh resonansi dengan muatan negatifnya itu disebar atau delokalisasi oleh cincin aromatik. Selanjutnya, sintesa dan reaksi alkohol. Sintesa alkohol dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu menghidrasi alkena karena dan dengan cara air ditambahkan ke dalam suatu alkena untuk memutus ikatan rangkap yang ada membentuk senyawa alkohol. Pada reaksi ini berlaku aturan Markov-Nikov. Yang kedua yaitu mereduksi aldehid atau keton. Sintesa alkohol dapat dipercepat reaksinya dengan menambah katalis untuk menghasilkan alkohol primer atau sekunder. Reaksi reduksinya sangat mirip dengan reaksi reduksi ikatan rangkap pada alkena. Yang ketiga yaitu mereduksi asam karboksilat. Reaksi di atas membutuhkan agen pereduksi yang kuat, maka digunakan litium aluminium hidrida sebagai agen pereduksinya. Dan yang keempat mereduksi ester. Ester seperti asam karboksilat secara normal bisa direduksi menggunakan litium aluminium hidrida. Pada reaksi reduksi ester, dua molekul alkohol akan terbentuk. Sebagai contoh, perhatikanlah reaksi di bawah ini. Dan yang kelima yaitu mereaksikan aldehid dengan reagen Grignard. Reaksi Grignard adalah reaksi yang paling sederhana dan mudah untuk mesintesis alkohol baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk membuat alkohol primer, kita tinggal mereaksikan reagen Grignard dengan formaldehid. Selanjutnya yaitu sintesa dan reaksi eter. Sintesa eter atau dapat disintesis menempuh beberapa cara, yaitu dengan dehidrasi alkohol dan sintesis eter Williamson. Dehidrasi senyawa alkohol dapat menghasilkan eter 2ROH ROR plus H2O. Reaksi ini itu memerlukan temperatur yang tinggi, sekitar 125 derajat Celcius. Dan reaksi ini dikatalisis oleh asam, biasanya asam sulfat. Cara ini efektif untuk menghasilkan eter simetris, namun tidak dapat digunakan untuk menghasilkan eter tak simetris. Dietil eter dihasilkan dari etanol menggunakan cara ini, dan eter siklik dapat pula dihasilkan menggunakan cara ini, yaitu sintesis eter Williamson. Eter dapat pula dihasilkan menempuh substitusi nukleofilik alkil halida oleh alkoksida, yaitu RONA, RX,
Reaksi ini dinamakan sintesis ether Williamson. Reaksi ini melibatkan penggunaan alkohol dengan basa kuat dan menghasilkan alkoksida yang didampingi oleh adisi pada senyawa alifatik terkait yang memiliki gugus lepas RX. Selanjutnya reaksi ether, reaksi dengan PCl5, ROR plus PCl5, RCl plus RCl plus POCl3. Yang kedua itu reaksi dengan HI. Ester bereaksi terurai dengan asam halida, terutama HI, membentuk alkohol dan alkil halida jika asam halida terbatas. Jika asam halida berlebih, ROR plus 2HL, RL plus H2O, itu ether, alkil halida. Yang ketiga, pembuatan ether dibuat dengan sintesis ether Williamson, yaitu reaksi antara alkil halida dengan suatu oksida. Selanjutnya sintesa dan reaksi fenol. Sintesa fenol. Sintesis senyawa fenol dapat dianalisis dengan cara ini. OH diubah menjadi NO2. Brom dapat ditambahkan pada tingkat amino atau tingkat fenol, tetapi tingkat amino memberikan kontrol yang lebih baik. Selanjutnya itu reaksi oksidasi. Fenol diamati mengalami oksidasi bahkan lebih mudah daripada primer dan alkohol sekunder. Produknya adalah benzoquinone. Fenol dan benzoquinone. Quinone penting karena mudah dikonversi menjadi hidroquinone. Reduksi oksidasi. Reaksi Kolbe-Schmitt. Mekanisme reaksi Kolbe berlangsung melalui adisi nukleofilik fenoksida menjadi karbon dioksida dan menghasilkan salisilat. Salisilat yang terbentuk selanjutnya bereaksi dengan asam membentuk asam salisilat. Ini adalah reaksi karbosilasi di mana natrium fenoksida dipanaskan dengan karbon dioksida di bawah tekanan 100 atmosfer dan suhu 125 derajat Celcius, dan produk yang dihasilkan diperlakukan dengan asam sulfat untuk menghasilkan asam salisilat atau asam hidroksil aromatik. Hanya reaksi Riemer-Tiemann. Reaksi umum Riemer-Tiemann ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, hasil normal reaksi Riemer-Tiemann adalah ortohidroksialdehida dan isomernya para hidroksi benzaldehida dengan rasio orto para 2:1. Feinberg dan Meyer 1980. Etersiklik senyawa eksposida adalah senyawa etersiklik dengan cincin yang memiliki 3 anggota. Struktur dasar dari eksposida berisi sebuah atom oksigen yang diikat pada 2 atom karbon berdekatan yang berasal dari hidrokarbon. Tegangan dari cincin dengan 3 anggota ini membuat senyawa eksposida menjadi lebih reaktif daripada eter asiklik, dan senyawa eksposida merupakan senyawa yang sangat penting sama seperti produk kimia lainnya, misalnya resin. Proses produksinya adalah oksidasi senyawa olefin dengan perasit, seperti asam M-klorobenzoat, asam parasetat, dan peroksida organik seperti terbutil hidroperosid. Reaksi eksposida tiol. Struktur umum gugus fungsi tiol RSH. Tiol adalah sebuah senyawa yang mengandung gugus fungsi yang terdiri dari atom sulfur dan atom hidrogen SH. Sebagai analog sulfur dari gugus alkohol OH, gugus ini dirujuk sebagai gugus tiol ataupun sulfihidril, dan senyawa tradisional tiol sering disebut sebagai merkaptan. Dan yaitu tata nama. Ketika gugus tiol adalah substituen pada alkana, terdapat beberapa cara penamaan, yaitu metode yang direkomendasikan oleh Yupak adalah dengan menambahkan akhiran tiol pada nama alkana, dan metode ini hampir identik dengan tata nama alkohol. Misalnya CH3SH akan menjadi metanatiol.
Yang kedua itu metode lama. Perkataan merkaptan menggantikan alkohol pada nama analog alkohol senyawa itu. Misalnya CH3SH menjadi metil merkaptan atau CH3OH bernama metil alkohol. Contoh tiol yaitu metanatiol CH3SH, etanatiol C2H5SH, enzim A, lipoamida, glutationa, sintena, 2 merkaptotanol, dithiotritol atau dithioeritritol, yaitu pasangan epimer, 2 merkaptoindola, dan transglutaminase. Reaksi tiol yaitu gugus sulfur pada tiol merupakan analog sulfur gugus hidroksil atau OH pada alkohol. Oleh karena itu, sulfur dan oksigen berada dalam golongan tabel periodik yang sama. Ia memiliki sifat ikatan kimia yang mirip, dan secara umum tiol akan terdeprotonasi membentuk RS atau disebut tiolat, dan secara kimiawi lebih reaktif dari membentuk tiol terprotonasi RSH. Contohnya, selanjutnya sulfida atau tioeter. Tioeter mirip dengan eter kecuali bahwa ia mengandung atom balerang daripada atom oksigen. Oleh karena oksigen dan balerang berada dalam suatu kelompok golongan yang sama pada tabel periodik, sifat-sifat kimia eter dan tioeter memiliki beberapa persamaan. Rumus umumnya yaitu RSR, dan tata nama itu dengan menambahkan kata sulfida pada nama alkil. Contohnya itu ya seperti CH3SCH3 itu dimetil sulfida, atau CH3SC2H5 itu etil metil sulfida, dan seterusnya. Dan itu reaksi sulfida dan tioeter. Yang pertama itu dengan alkil halida akan membentuk garam sulfonium halida. Itu melalui RSR plus R1X, yaitu RS plus RX-. Itu R1 garam sulfonium halida. Yang kedua yaitu tioter, dapat dengan mudah dioksidasi menjadi sulfoksida, yaitu RS sama dengan O terus R, yang kemudian dapat dioksidasi lebih lanjut menjadi sulfon RS sama dengan O2R di metil sulfida dapat dioksidasi sebagai berikut. SCH32 plus O itu sama OS CH32 di metil sulfoksida DMSO. Terus OS CH32 plus O itu sama dengan O2S CH32 metil sulfonium metan MSM. Selanjutnya itu disulfida dengan nukleofil karbon menghasilkan tioeter R3-cemin plus R1S SR2 itu R3CSR1 plus R2S-min itu disulfida. Apa itu garam trialkylsulfonium bereaksi dengan nukleofil dengan dialkyl sulfida sebagai gugus lepas, yaitu NU- plus R3S plus N sama dengan NuR plus RSR. Nah, sekian. Terima kasih. Nah, berikutnya penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.